warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari studi Islam dan Orientalisme. Dalam perkembangannya, penelitian studi Islam menjadi salah satu hal yang didalami oleh beberapa orang, baik di barat maupun di timur. Banyak hal yang telah dialami dalam perjalanan agama Islam dalam hal studi ilmu-ilmu keislaman. Selain itu juga dalam perkembangannya, metodologi studi Islam telah menjadi bagian dalam hasanah keilmuan di dalam dunia pendidikan atau akademis, baik di barat maupun di timur. Di masa sekarang, keilmuan keislaman bukan hanya dikaji oleh umat Islam saja, namun bangsa barat pun berminat dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Itu dibuktikan dengan banyak ilmuwan-ilmuwan barat yang tekun mendalaminya yang biasa disebut orientalis, yaitu memungkinkan untuk terjadi pertukaran budaya serta keilmuan baik barat maupun timur, terlebih akibat perang salib yang berlangsung lama antara Islam dengan Kristen. Para peneliti barat ini memiliki motif dan tujuan yang bermacam-macam dari kegiatan mereka meneliti Islam. Islamistis orientalis ya. Orientalisme adalah studi Islam yang dilakukan oleh orang-orang barat. Kritikus orientalisme Edward W. Said menyatakan bahwa orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia timur berdasarkan tempat yang khusus dalam pengalaman manusia barat Eropa. Sedangkan secara bahasa, orientalisme berasal dari kata orient yang artinya timur. Sedangkan secara etimologis, orientalisme bermakna bangsa-bangsa di timur, dan secara geografis, hal-hal yang bersifat ketimuran atau timur yang sangat luas ruang lingkupnya. Orang yang menekuni dunia ketimuran disebut orientalis. Orientalisme adalah suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa timur beserta lingkungannya. Tujuan orientalisme yang pertama, untuk kepentingan penjajahan. Ini jelas tergambar dari penelitian-penelitian yang serius yang dilakukan oleh para orientalis. Contoh dalam kasus Indonesia, Snokhuurgronje. Itu begitu jelas nama ini oleh pemerintah Belanda diberi kepercayaan untuk mengkaji Islam sedalam-dalamnya sehingga sempat menetap di Mekah bertahun-tahun. Namun tujuan pengkajiannya tidak lain kecuali untuk melemahkan perlawanan umat Islam terhadap Belanda serta mengobrak-abrik pertahanan dan persatuan kaum muslimin dengan politik belah bambunya. Yang kedua, tujuan orientalisme untuk kepentingan agama mereka. Ini juga jelas karena semua penjajah yang menguasai negara-negara muslim adalah berlatar belakang agama Kristen. Sekalipun ada teori bahwa para kolonialis ini tidak berambisi mengkristenkan penduduk, namun setidak-tidaknya para penginjil telah menemukan momentumnya dengan membonceng pihak kolonialis untuk menyebarkan Kristen di tengah penduduk pribumi. Yang ketiga, untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Memang para orientalis berasal dari para intelek dan sarjana yang serius mengkaji masalah-masalah ketimuran. Hampir di setiap universitas di Amerika selalu ada pusat-pusat kajian ketimuran seperti pusat kajian ketimuran seperti pusat kajian Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Tujuan yang ketiga ini dapat menghasilkan kesimpulan yang netral dan fair tentang Islam. Sekalipun demi kenetralan ilmu, mereka juga dapat memberi kesimpulan yang kurang fair tentang Islam. Tujuan pertama dan kedua sudah pasti akan menghasilkan penilaian yang miring, bias dan tidak fair tentang Islam demi kepentingan kolonial dan ekspansi agama mereka. Pro kontra terhadap orientalisme. Berbagai macam tanggapan kaum muslimin terhadap orientalisme. Sebagian mereka ada yang menganggap seluruh orientalis itu sebagai musuh Islam. Mereka bersikap ekstrim dan menolak seluruh karya orientalis. Bahkan di antara mereka ada yang secara emosional bahwa orang Islam yang mempelajari karya orientalis termasuk antek-anteknya Zionis. Mereka mempunyai argumen bahwa orientalisme bersumber pada ide-ide kristenisasi yang menurut Islam sangat merusak dan bertujuan menyerang benteng pertahanan Islam. Karena pada faktanya tidak sedikit karya-karya orientalis yang bertolak belakang dengan Islam. H.A.R. Gibb misalnya dalam karyanya Muhammadanism berpendapat bahwa Al-Quran hanyalah karangan Nabi Muhammad saja. Juga menanamkan Islam sebagai Muhammadanism.
Gibb mencoba menurunkan derajat kesucian agama wahyu ini, padahal ia tahu persis tak ada seorang manusia muslim pun berpendapat bahwa Islam adalah ciptaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi bersikap toleran dan mereka terbagi dalam dua kelompok. Satu kelompok bersikap sangat berlebihan, artinya semua karya tulis kaum orientalis ini mereka menilainya sangat ilmiah, sehingga bagi mereka seluruh karya orientalis sangat objektif dan dapat dipercaya. Kelompok lain bersikap hati-hati dan kritis. Mereka selalu berusaha berpijak pada landasan keilmuan. Menurut mereka, cukup banyak karya kaum orientalis yang berisi informasi dan analisis objektif tentang Islam dan umatnya, karena memang tidak semua karya orientalis bertolak belakang dengan Islam, melainkan hanya sebagian kecil saja. Seperti pendapatnya Maryam Jamilah, beliau menyatakan bahwa sejumlah pemikir besar di Barat telah menghabiskan umurnya untuk mengkaji Islam lantaran mereka secara jujur tertarik terhadap kajian-kajian itu. Tanpa usaha mereka, banyak di antara pengetahuan berharga dalam buku-buku Islam kuno akan hilang tanpa bekas atau tidak terjamah orang. Para orientalis dari Inggris seperti Reynold Nicholson dan Arthur J. Arbery berhasil menulis karya penting berupa penerjemahan karya-karya Islam klasik, sehingga terjemahan-terjemahan itu untuk pertama kalinya dapat dikaji oleh pembaca di Eropa. Studi yang dilakukan para orientalis berangkat dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Tidak mengherankan kalau mereka begitu bebasnya menilai, mengkritik, bahkan melucuti ajaran-ajaran Islam yang bagi kaum muslim tabu untuk dipermasalahkan. Studi yang mereka lakukan meliputi seluruh aspek ajaran Islam seperti sejarah, hukum, Quran, hadis, tasawuf, bahasa, politik, kebudayaan, dan pemikiran. Di antara mereka ada yang mengkaji Islam meliputi seluruh aspek tadi. Ada juga yang hanya meneliti satu aspek saja. Misalnya Philip Kahiti, Gibb, dan Montgomery Watt banyak memfokuskan pengajian pada aspek sejarah Islam. Sementara Joseph Scott pada kajian Islam, David Power pada kajian Al-Quran, dan A.J. Arbery pada aspek tasawuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.